Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena sampai hari ini berkat perlindungan serta sukacita dari-Mu masih berlimpah di dalam kehidupan kami dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan keluarga kami saat ini, serta menguduskan peribadahan ini dari awal sampai akhir. Karuniakan pula Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai dengan selama-lamanya, karena kasih setia-Mu besar atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati bersama ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak kami, serta mertua maupun orang tua kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami hendak mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di dalam setiap pribadi kami, boleh berdiam di dalam setiap rumah kami,
agar firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang seturut dengan kebenaran dan kehendak akan firman-Mu saja Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga, tentunya masih dalam rangka Minggu Trinitas. Kita berjumpa dan beribadah di dalam kanal YouTube GPIB Peniel saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah kita sekalian, ada 2 tipe manusia dalam berdoa. Yang pertama, manusia meminta kepada Tuhan apa yang diinginkannya. Yang kedua, manusia meminta kepada Tuhan apa yang dibutuhkannya. Lalu apa bedanya antara keinginan dan kebutuhan? Saya mencoba mencari maknanya dan saya menemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa keinginan berarti hasrat, kehendak dan harapan. Sedangkan kebutuhan berarti sangat perlu menggunakan atau memerlukan. Artinya,
kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari dan sifatnya adalah pasti dan sangat dibutuhkan. Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang ataupun jasa dan sifatnya tidak mengikat dan tidak bersifat harus saat itu juga. Atau lebih singkatnya adalah keinginan lebih kepada bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Hal inilah yang terjadi pada manusia saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi pada kita saat ini. Di mana terkadang manusia merasa tahu apa yang dibutuhkan, tetapi sesungguhnya manusia tidak benar-benar tahu apa yang dibutuhkannya. Situasi inilah yang berangkat dari ucapan-ucapan perempuan Samaria saat ia melakukan sebuah dialog bersama Yesus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat ini. Dan dalam dialog tersebut, perempuan Samaria mengungkapkan apa yang ia butuhkan selama ini kepada Yesus. Namun apakah yang diungkapkannya itu adalah benar-benar yang dibutuhkannya? Mari kita periksa bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, poin yang pertama yang menjadi perhatian kita dalam perenungan saat ini, yang pertama adalah percakapan yang dilakukan antara Yesus dan perempuan Samaria bukanlah percakapan biasa. Semuanya ini berawal dari ketika perempuan Samaria datang ke sumur Yakub untuk mengambil atau menimba air untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan kemudian ia menjumpai Yesus yang sedang duduk. Kita bayangkan Yesus duduk di samping sumur Yakub itu karena posisinya Yesus sedang kelelahan ketika ia harus menempuh perjalanan bersama para muridnya dari meninggalkan Yudea untuk menuju ke Galilea. Dan sebelum menuju ke Galilea, Yesus bersama para muridnya harus melewati yang namanya daerah Samaria. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu, jikalau semula kedatangan perempuan Samaria itu hanya untuk menimba air, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari, ketika dia berjumpa dengan Yesus dan berdialog dengan Yesus, pemandangan atau pendapatnya demikian kemudian berubah secara drastis. Hal menarik dari percakapan ini Bapak Ibu sebelum kita lebih lanjut, percakapan yang menarik di sini adalah percakapan yang bukan biasa. Kenapa? Karena perempuan Samaria atau orang Samaria sangat ditentang keras berbicara langsung dengan seorang Yahudi. Kenapa bisa demikian? Karena orang Samaria dianggap sebagai seorang yang kafir, karena mereka tidak mempercayai kitab suci dan tidak menerima janji Mesias sebagai anak Daud, dan mereka menolak untuk menyembah Allah di dalam bait Allah secara langsung, sehingga mereka mendirikan mezbah dan beribadah kepada Allah di Gunung Gerizim dekat kota Sikem, ada di ayatnya yang ke-20. Sehingga penolakan peribadahan di bait suci yang menjadi pemahaman bangsa Yahudi inilah yang akhirnya membuat bangsa Yahudi melabelkan atau mencap orang Samaria sebagai seorang yang kafir. Poin yang kedua adalah Yesus tidak menghakimi tetapi merangkul. Mari kita perhatikan dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Pada ayat ini terlihat adanya ketidakyakinan dari dalam diri seorang perempuan Samaria ketika berdialog dengan Yesus. Dilihat di sini ketidakpercayaannya terlihat di ayatnya yang ke-10. Ketika perempuan Samaria berusaha membandingkan kebesaran Yesus dengan Yakub dalam hal menyediakan air bagi mereka yang membutuhkan. Ketidakpercayaan inilah yang kemudian menjadi yang bisa terjadi kepada perempuan Samaria, karena ia tidak sama sekali mengetahui bahwa orang yang sedang dia dialogkan atau orang yang sedang bercakap di hadapannya adalah seorang Mesias Juru Selamat. Akan tetapi Bapak Ibu menarik di sini, Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Di sana seketika Yesus mengubah pola pikir perempuan Samaria yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Hal ini bisa terjadi, perubahan ini bisa terjadi dikarenakan tawaran yang diajukan oleh Yesus
untuk memberikan kepada perempuan Samaria mata air yang takkan berkesudahan, mata air hidup atau sumber air kehidupan yang tidak akan, atau sumber air kehidupan yang mampu membuat perempuan Samaria ini tidak akan haus lagi, membuat perempuan Samaria akhirnya berpikir bahwa saya akan menerima tawaran Yesus agar saya tidak perlu berlelah-lelah lagi berjalan menuju sumur Yakub untuk menimba air sesuai kebutuhan saya. Di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa selain perempuan Samaria ini berpikir bahwa keuntungan yang akan ia dapatkan, ia juga berpikir bahwa ketika ia harus berjalan menuju sumur Yakub, dia harus tahan banting, dia harus menebalkan telinganya terhadap omongan-omongan orang-orang di sekitar sana yang membahas tentang status sosial perkawinannya. Sehingga Bapak Ibu lihat bisa di ayat 16-18, inilah yang menjadi poinnya, adalah Yesus tidak menghakimi tetapi merangkul. Ketika Yesus mengetahui benar bahwa perempuan Samaria itu telah menikah sebanyak lebih dari 1 kali dan lelaki yang ada di sampingnya saat ini bukanlah suaminya, bisa jadi sih Bapak Ibu, perihal kenapa perempuan Samaria ini memiliki suami yang banyak, bisa karena bercerai, juga bisa karena posisinya meninggal, situasinya meninggal. Tetapi Yesus tidak seperti orang-orang di sekitar itu. Yesus tidak menjudge atau menghakimi perempuan Samaria. Justru Yesus meminta perempuan Samaria memanggil suaminya. Tujuannya cuma satu. Yesus mungkin ingin berbincang-bincang tentang perkawinan yang sesungguhnya berkenan di hadapan Allah. Kemudian Yesus akan memberikan air kehidupan yang sudah dijanjikannya kepada perempuan Samaria untuk juga diberikan kepada suaminya. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, yang dibutuhkan perempuan Samaria adalah air kehidupan. Mari kita lihat secara keseluruhan perikop pasal yang keempat ini. Memang sudah sangat jelas tergambarkan bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan perempuan Samaria adalah air kebutuhan. Namun ada satu hal yang harus dilakukan oleh perempuan Samaria itu terlebih dahulu sebelum akhirnya ia sungguh-sungguh menerima air kehidupan dari Yesus Kristus. Mari kita lihat pada ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria itu bahwa akan tiba waktunya semua orang dari seluruh negeri akan menyembah Allah Bapa, bukan lagi menyembah di gunung maupun di Yerusalem. Artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak lagi ditetapkan hanya menyembah Allah pada satu daerah, tetapi dimanapun engkau berada, engkau berhak dan engkau layak menyembah pada satu Allah, yaitu Allah Bapa Kristus Yesus, Juru Selamat kita saja. Inilah yang ditekankan oleh Yesus, artinya bahwa setiap orang yang menyembah Tuhan Yesus Kristus juga atau menyembah Allah Bapa juga tidak perlu lagi mengikuti tradisi Yahudi ataupun tradisi adat manapun. Sebab bagi Yesus, relasi pribadi antara umat manusia kepada Tuhan jauh lebih penting daripada tradisi apapun. Dengan kata lain, Bapa menghendaki semua orang, termasuk perempuan Samaria yang dicap atau dilabelkan sebagai perempuan atau orang yang kafir sekalipun, berhak menyembah Bapa. Pada ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26 lebih lanjut kita baca Bapak Ibu. Di situ adalah jawaban dari semuanya, di mana perempuan Samaria akhirnya mengetahui benar apa yang ia butuhkan. Bagaimana ia akhirnya mengetahui? Berasal dari imannya yang akhirnya percaya bahwa orang yang sedang bercakap dengannya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias itu sendiri. Hal ini terlihat di ayatnya yang ke-25. Di ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami." Bahwa kepada kami ini adalah
para perkumpulan orang Samaria itu sendiri. Disinilah letak iman dari perempuan Samaria itu. Akhirnya setelah sekian lama ia berbincang dengan Yesus, imannya pun terketuk dan dapat melihat bahwa orang yang sedang ia berdialogkan ini adalah Sang Mesias itu sendiri. Dan pada ayatnya yang terakhir Bapak Ibu kita lihat di ayatnya yang ke-26, Yesus menjawab iman orang Samaria ini, perempuan Samaria ini. Yesus berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau," atau "Akulah Mesias itu." Iman dari perempuan Samaria inilah yang akhirnya membuat Yesus memberikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan perempuan Samaria ini, yaitu sumber air kehidupan yang sejati. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita bersama, dan kemudian ada beberapa poin yang menjadi catatan atau dapat kita jadikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, sifat dasar manusia adalah manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah ia miliki. Hal inilah yang akhirnya membuat manusia kerap memiliki begitu banyak keinginan di dalam dirinya, sampai-sampai tidak mampu menyadari apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan di dalam hidupannya. Selain itu, manusia kerap lebih mengutamakan kebutuhan yang bersifat jasmani daripada kebutuhan yang bersifat rohani. Sehingga dialog yang terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria ini mengajarkan kita sebagai umat Allah yang hidup di masa sekarang untuk lebih bersyukur atas segala hal yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya, jangan selalu melihat rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput milik sendiri. Dengan demikian, marilah bersama seluruh anggota keluarga kita menyadari bahwa kebutuhan yang saat ini kita butuhkan ialah pemulihan akan dunia. Sadar atau tidaknya kita Bapak Ibu, kebutuhan yang kita butuhkan saat ini ialah bumi, dunia dipulihkan dari COVID-19. Untuk itulah Bapak Ibu, mulai hari ini, mulai detik ini, bersama-sama anggota keluarga kita, bersama-sama kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, meminta ampun atas segala dosa yang sudah kita lakukan, yang mungkin saja bisa menjadi penghalang untuk Yesus memulihkan bumi kita dari COVID-19 ini. Sehingga apa yang seharusnya dibutuhkan bumi ini, yaitu kesembuhan, dapat Allah berikan secara cuma-cuma bagi kita yang hidup di masa sekarang. Percayalah Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita butuhkan, apapun yang menjadi keinginan kita sekalipun, Allah terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Selamat merayakan kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, dan senantiasa bawalah apapun yang sudah engkau terima dari Allah sebagai rasa ungkapan yang syukur yang begitu besar atas kebaikan Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan berumah tangga kita sekalian. Amin. Merindukanmu
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan sembari memohon apa yang sesungguhnya kita butuhkan saat ini, yaitu kesembuhan akan dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, kami kembali Engkau ingatkan untuk senantiasa mengetahui, menyadari akan kebutuhan kami sesungguhnya, bukan hanya sekedar mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Mengetahui kebutuhan kami pun tidak hanya sekedar kebutuhan tentang jasmani, tetapi juga tentang kebutuhan rohani perlu untuk kami panjatkan ke hadapan-Mu. Tuhan yang baik, kiranya Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan dan mendidik kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih tahu dan lebih peka akan kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang tertunduk di dalam rumah kami masing-masing, kami bersatu hati sebagai keluarga, para kekasih-kekasih Allah-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan kebutuhan kami saat ini. Kami berpegangan tangan sekalipun jauh dengan jarak di rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan, sudahi penderitaan kami. Pulihkan kembali dunia kami Tuhan, agar kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami, dalam melakukan segala bentuk pelayanan kami, tanpa ada rasa takut di dalam diri kami perihal tentang virus COVID-19 ini Tuhan. Sudahi Tuhan, kami memohon ampun, sungguh-sungguh memohon ampun padamu Tuhan, atas segala keberdosaan yang sudah mungkin sering kali kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Tolong Engkau ampuni kami, agar kesembuhan dan permohonan kami akan kebutuhan dunia ini Tuhan, dapat Engkau lihat, dapat Engkau dengarkan, dan dapat Engkau kabulkan dengan memulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala bentuk kebutuhan kami lainnya, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Sebelum kami meminta, Engkau yang lebih tahu dan mengetahui benar apa yang menjadi kebutuhan kami. Tolong Tuhan Engkau cukupkan, Engkau penuhi yang menjadi segala bentuk kebutuhan kami, bahkan pergumulan kami. Kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan di dalam doa syafaat ini. Seluruh kehidupan keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, kehidupan berumah tangga kami, maupun kehidupan bersekolah kami dan pelayanan kami. Tolong Engkau berkati kami Tuhan, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga seluruh gereja-gereja kami yang ada di muka bumi ini, terkhususnya jemaat kami GPIB Peniel. Kami tidak henti-hentinya membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang dilanda sakit penyakit, tolong Kau pulihkan, Engkau tumpangkan tangan penyembuhan-Mu, karena hanya Engkau saja Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap umat-Mu yang menjerit meminta pertolongan akan kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang dalam seminggu sepekan ini Tuhan, yang masih atau sedang dilanda kedukaan atas kehidupan keluarga mereka, atas bagian dari keluarga mereka yang mungkin Engkau telah panggil ke sisi-Mu. Berikan penguatan yang sejati Tuhan, penghiburan yang sejati kepada mereka, keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tidak putus harapan dan tetap senantiasa berpegang teguh pada janji keselamatan-Mu dan janji penghiburan dari-Mu atas mereka Tuhan. Dan kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh jemaat kami juga Tuhan, dan seluruh para pelayan-Mu, baik yang senantiasa setia melayani-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun ibadah dalam bentuk pelkat lainnya, para penatua, diaken, para pemandu lagu, pemain organis, serta para multimedia, kameramen maupun sound system, dan para petugas di belakang layar juga Tuhan. Tolong Kau berkati setiap jeripayah kami, agar semuanya tidaklah sia-sia, tetapi menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu juga kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan
segala keinginan kami, segala kebutuhan kami dan permohonan kami ini tolong Engkau dengarkan dan serta Engkau kabulkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan senantiasa memberikan sumber air kehidupan yang kekal bagi setiap anak-anak-Mu yang meminta dengan tulus hati kepadamu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa syafaat ini, karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita yang tertulis di dalam Alkitab dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan persembahan saudara-saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga persembahan ini juga dapat berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri.
Pergilah dengan damai sejahtera Kristus dan kembalilah ke dalam kehidupan berkeluargamu dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.